Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Lestari, Guru Sekolah Dasar Negeri 206 Putrako Indah, Kota Bandung. Melalui video ini, saya ingin berbagi praktik baik berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi yang telah saya laksanakan, khususnya pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1, materi membaca kosakata berawalan huruf K. Pembelajaran diferensiasi yaitu bagaimana seorang guru mampu merespon setiap kebutuhan peserta didik yang ada di kelasnya. Saya menyadari bahwa peserta didik di kelas saya memiliki kemampuan dan minat yang berbeda-beda. Namun mereka memiliki hak yang sama untuk dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif diberikan untuk mengetahui pemahaman awal terhadap materi yang akan dipelajari dan sejauh mana penguasaan terhadap materi prasyarat. Saya melakukan asesmen diagnostik kognitif melalui game Wordwall, sehingga saat melaksanakan asesmen, peserta didik merasa senang dan tidak merasa takut dengan asesmen yang dilakukan. Dari hasil asesmen diagnostik yang telah dilaksanakan, diperoleh informasi bahwa sebanyak 36% peserta didik sudah mampu membaca dengan lancar, 34% peserta didik mampu mengeja, dan 30% peserta didik masih pada tahap mengenal huruf. Untuk asesmen diagnostik non-kognitif, saya memberikan angket mengenai kebiasaan atau gaya belajar peserta didik. Dan diperoleh informasi bahwa sebanyak 20% peserta didik memiliki gaya belajar visual, 40% memiliki gaya belajar kinestetik, dan 40% memiliki gaya belajar auditori. Setelah mendapatkan gambaran mengenai kemampuan awal dan kebiasaan atau gaya belajar peserta didik di kelas, saya berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai yang bisa mengakomodir ketiga gaya belajar tersebut. Saya memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar, mengecek kehadiran, menyanyikan lagu wajib nasional, memberikan pertanyaan pemantik, dan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari tersebut. Saya membagi kelas berdasarkan kelompok gaya belajar, yaitu visual, kinestetik, dan auditori. Pada kelompok visual, mereka mendapatkan stimulus berupa buku besar yang berisi gambar dan kosakata berawalan huruf K. Untuk kelompok peserta didik auditori, mereka diberikan sumber belajar melalui video pembelajaran. Mereka dapat belajar membaca dengan mendengarkan cara membaca kosakata yang berawalan huruf K. Kelompok kinestetik diminta untuk menggunting, mengelem, dan menyusun huruf-huruf yang ada untuk membentuk kosakata yang berawalan huruf K.
Masing-masing peserta didik diberikan lembar kerja yang disesuaikan dengan kemampuan membaca. Untuk yang sudah mampu membaca dengan lancar, mereka diberikan teks bacaan lalu diminta untuk melingkari kosakata yang berawalan huruf K yang terdapat pada bacaan. Untuk peserta didik yang masih mengeja, diberikan lembar kerja untuk mencocokkan kosakata yang sesuai dengan gambar. Dan untuk peserta didik yang masih belajar mengenal huruf, diberikan lembar kerja menjodohkan suku kata. Setelah semua peserta didik melalui proses pembelajaran yang terarah dan menyenangkan, selanjutnya peserta didik saling melengkapi pengetahuannya melalui presentasi dan berbagi hasil pembelajaran yang telah diikutinya. Pada akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama-sama dengan peserta didik membuat kesimpulan, memberikan penguatan materi, mengerjakan soal evaluasi, dan meminta umpan balik dari peserta didik mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Coba yang sebelah sini, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Siapa yang senang belajar hari ini? Alhamdulillah semuanya senang ya. Hal apa yang menyenangkan tadi saat kalian belajar? Saat gunting-guntingan, lalu Guru menutup pembelajaran dengan membaca doa dan menyampaikan salam penutup. Demikianlah praktik baik yang telah saya laksanakan di kelas. Semoga dapat menjadi salah satu inspirasi untuk Bapak Ibu guru semua dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.